Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Marfil Dian Etsel Snaulan dengan NIM 25 30 20 30 20 106. Ya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Prodi S1 Manajemen. Materi yang saya pilih, materi yang saya pilih adalah supply demand dalam kehidupan nyata. Mengapa saya memilih itu? Karena saya merasa itu akan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini ada daftar isi yang terisi dari penjelasan hukum dan demand, dan contoh nyata supply demand, kursus penawaran dan permintaan, dan penjelasan dan kesimpulan pendapat yang ada di dalam presentasi saya. Silakan masuk ke dalam penjelasan hukum dan penawaran. Ini saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan law of demand. Hukum tentang permintaan menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Hal ini terjadi karena daya beli konsumen memiliki batasan tertentu. Ketika harga naik, konsumen akan mencari alternatif barang lain yang akan lebih murah atau mengurangi pembelian. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminati disebut hubungan negatif atau berbanding terbalik. Di sini saya akan memberi contoh contoh pada hukum permintaan, yaitu jika harga meminum minuman es teh naik dari 5.000 menjadi 8.000 per gelas, maka orang-orang akan membeli lebih sedikit atau beralih ke air mineral. Namun jika harga turun menjadi 4.000, lebih banyak orang yang akan membelinya. Oke, kita lanjut ke hukum penawaran atau law of supply. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, akan semakin besar jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Produsen mendorong untuk memproduksi dan menjual lebih banyak karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi karena laba yang diterima menjadi lebih kecil. Hubungan antara har- harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah hubungan positif atau berbanding lurus. Contohnya itu, jika harga beras meningkat di pasar, para petani akan berusaha menanam dan menjual lebih banyak beras karena pendapatan mereka meningkat. Namun, jika harga turun terlalu rendah, petani mungkin akan menahan penjualan atau mengurangi produksi pada musim berikutnya. Oke, itu aja Mas tentang hukum dan permohonan. Kita lanjut ke contoh nyata dan penerapan contoh nyata supply dan demand di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu adalah contoh paling umum yang dapat dilihat dari harga bahan pokok seperti cabai, bawang, dan telur ayam. Ketika musim hujan, banyak tanaman cabai gagal panen karena cuaca buruk. Akibatnya jumlah cabai yang tersedia di pasar menurun atau supply turun. Sementara itu, permintaan masyarakat tetap tinggi karena cabai adalah kebutuhan dapur sehari-hari. Ketidakseimbangan ini menyebabkan harga cabai melonjak tajam. Dan ini adalah contoh nyata ketika pengeluaran turun sementara permintaan tetap tinggi. Dan sebaliknya, yang kedua adalah sebaliknya, ketika musim panen tiba, stok cabai di pasar melimpah. Karena suplai meningkat, harga cabai turun pada saat harga murah. Cenderung pembeli lebih banyak cabai atau menyetok untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana interaksi supply dan demand dapat mengubah harga pasar secara alami. Yang ketiga itu adalah secara selain itu fenomena yang sama juga bisa lihat pada penjualan smartphone atau gadget baru. Saat ada produk baru yang diluncurkan seperti iPhone atau PlayStation baru, permintaan akan sangat tinggi karena tren dan keinginan masyarakat. Akibatnya harga awalnya tinggi, namun setelah beberapa bulan ketika permintaan mulai menurun dan produk ganti muncul atau ada keluaran yang baru, harga pelan turun untuk menyesuaikan dengan pasar. Jadi itulah adalah contoh nyata hidup supply dan demand di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut.
Ini yang kita akan bahas adalah kurva penawaran dan permintaan supply dan demand. Ini saya menjelaskan di sini adalah gambar kurva yang telah saya buat dengan harga yang 3.000 dan ini akan menjelaskan mengapa itu kurva D atau demand miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan hubungan negatif antara harga dan permintaan. Ini kurva D dan kurva S atau supply miring ke atas. Miring ke atas dari kiri, bawah, kanan, atas menunjukkan hubungan positif antara harga dan penawaran. Ini adalah kurva S atau supply dan titik equilibrium adalah titik potong antara kurva D dan S yaitu keseimbangan pasar di mana jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi ini adalah titik equilibrium yang ada di tengah-tengah yang sebagai titik potong antara kurva D dan S. Dan saya akan menjelaskan salah satu ya, penjelasan lengkapnya itu. Pada gambar yang tadi saya telah buat itu di saat harga 1,50 jumlah barang diminta dan ditawarkan sama-sama 6 unit. Kondisi ini disebut harga keseimbangan atau equilibrium tadi, quantity. Pada titik ini pasar pasar berada dalam kondisi stabil karena tidak ada kekurangan shortage atau kelebihan barang atau surplus. Jika harga naik di atas 1,50 dolar, penjual akan menawarkan lebih banyak barang, tapi justru menurun justru menurun akan menurunkan lebih banyak terjadi excess supply atau surplus. Sebaliknya jika harga turun di bawah 1,50 dolar, pembeli akan meningkat, tetapi produsen dengan enggan menjual, dan itu akan menyebabkan terjadinya excess demand atau shortage gitu. Jadi itulah adalah contoh kurva dan permintaan penawaran dan penjelasannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan pendapat saya tentang konsep yang telah saya sampaikan tadi, yaitu konsep supply yang saya sampaikan tadi adalah konsep supply dan demand dalam kehidupan nyata. Jadi, inilah kesimpulan dan pendapat saya. Oke, pada pertama saya menjelaskan pendapat saya, itu konsep supply dan demand merupakan dasar penting dalam dunia bisnis dan ekonomi karena dari sinilah pelaku usaha dapat memahami bagaimana pasar bekerja. Sekarang saya mulai pola permintaan dan penawaran akan lebih mengambil keputusan strategis dalam menempatkan harga, menentukan jumlah produksi, hingga melakukan inovasi produk. Dan dalam jangka panjang konsep ini membantu bisnis untuk ada 4 konsep ini bisa membantu, yaitu pertama, menentukan strategi harga yang efektif dengan menjelaskannya itu dengan memantau pergerakan permintaan, perusahaan bisa menyesuaikan harga tetap kompetitif. Misalnya ketika permintaan tinggi, harga dapat sedikit dinaikkan untuk meningkatkan profit profit tanpa kehilangan pelanggan. Yang kedua, mengatur jumlah produksi dan persediaan. Bisnis dapat memperkirakan seberapa besar produksi yang dibutuhkan agar tidak terjadi atau kekurangan stok sehingga biaya operasional tetap efisien. Yang ketiga itu merespon perubahan dasar pasar. Jika tren atau selera konsumen berubah, perusahaan yang adaptif akan segera menyesuaikan strategi produksi dan promosi agar tetap relevan. Yang keempat, menjaga keberlanjutan usaha. Dengan memahami hukum supply dan demand, bisnis dapat bertahan dalam situasi ekonomi sulit seperti inflasi atau resesi karena sudah memiliki perencanaan yang matang terhadap perubahan harga dan daya beli konsumen. Oke, itulah pendapat saya dan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah konsep supply dan demand tidak hanya menjelaskan bagaimana harga terbentuk, tapi juga alat analis dan strategi jangka panjang. Dengan belajarnya, pelaku usaha dapat mengambil mengambil keputusan yang lebih rasional, efisiensi,
dan beradaptasi dan berkelanjutan agar bisnisnya tetap stabil di tengah flu fluktuas di tengah fluktuasi pasar. Yes, omset naiknya terima kasih terima itu saja materi yang saya sampaikan tentang supply dan demand dalam kehidupan nyata. Mohon jika ada salah kata dan ucapan yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.